Doa orang tua untuk anak-anaknya itu laksana doa Nabi untuk umatnya. Jadi doa orang tua untuk putra-putrinya itu laksana doa Nabi untuk umatnya. Artinya begitu luar biasa kedudukannya. Dan tentu di sisi Allah menjadi cepat dikabulkan. Sebagaimana seorang nabi ketika mendoakan umatnya. Kalau kepingin doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, berdoalah ketika lisan kita sudah tidak ada maksiat di dalamnya. Makanya kalau kita habis sholat, itu doa, itu kan harapannya kita masih sedang bersih ya. Kita masih bersih saat itu. Ibnu Atha berkata, doa yang paling besar kemungkinannya dikabulkan adalah doa dalam situasi darurat atau doaul hal. Artinya orang yang berdoa harus berada dalam keadaan darurat dan mendesak. Dalam keadaan seperti ini, barang siapa yang berdoa dan mohon suatu permintaan, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'duh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala walaupun dalam kondisi situasi masih tetap ngaji online begini, tapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim walaupun lewat udara. Sekaligus kita berikhtiar untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang agama Islam ini, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang doa yang terkabul. Jadi kita akan membahas seperti apa sih doa yang terkabul itu. Dan siapa doanya yang memang terkabul itu. Jadi siapakah orangnya yang doanya terkabul. Sehingga kalau kita ingin doa kita terkabul, maka ikuti kajian kita ini sampai tuntas nanti insya Allah. Oke. Hadirahumullah. Mas muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita dalam tema doa yang terkabul. Kami sengaja mengambil tema ini adalah untuk memberikan satu gambaran yang lebih jelas kepada kita tentang bagaimanakah agar doa-doa kita terkabul. Bagaimana agar hajat kita ini diberikan Allah, dijawab oleh Allah Ta'ala, dan diberikan ditunaikan apa yang kita hajatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, kami ambilkan dari satu kitab yang cukup tua kitab ini, tapi kemudian direproduksi lagi, yang sangat layak untuk menjadi referensi kita, yakni kitab Ad-Du'a Al-Ma'thur wa Adabuhu wa ma yajibu ala
'ala da'i ittiba'uhu wajtinabuhu. Karya Abu Bakar At-Turtusi Al-Andalusi. Ya. Secara tidak sengaja kami menemukan kitab ini dalam kondisi ketika hari ini kita dikabari saudara kita ada yang diuji dengan satu penyakit yang tidak ada yang nggak takut dengan penyakit ini. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan juga sekali lagi, kita setelah mengetahui kapan dan bagaimana doa itu terkabul, kami titipkan, mari doakan saudara kita yang sedang diuji Allah Ta'ala tadi. Dan juga kita doakan negeri kita ini, yang saat ini hampir diuji bertubi-tubi, ya, dengan berbagai macam ujian. Kita juga kami titipkan kepada panjenengan semuanya untuk doakan di sela-sela doa-doa kita di saat-saat yang mustajabah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Doa yang terkabul itu siapa? Doa siapa ya? Saya nukilkan dalam penjelasan kitab ini. Yang pertama adalah doa dari orang tua. Ya. Doa dari orang tua. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dawud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 doa yang pengabulannya tidak diragukan lagi. Yakni ada 3 doa yang pengabulannya tidak diragukan lagi. Yakni doa kedua orang tua, kemudian doa orang yang berpergian, dan doa orang yang terzalimi. Dalam teks hadis yang lain, terkait doa orang tua ini, ad-du'a'ul walid liwaladihi kadu'a'un nabi li ummatih. Al-hadits kama qala. Doa orang tua untuk anak-anaknya itu laksana doa Nabi untuk umatnya. Jadi doa orang tua untuk putra-putrinya itu laksana doa Nabi untuk umatnya. Artinya begitu luar biasa kedudukannya. Dan tentu di sisi Allah menjadi cepat dikabulkan. Sebagaimana seorang nabi ketika mendoakan umatnya. Hadirin Allah, ini yang pertama. Ya. Jadi makanya kalau kita ingin hajat kita diijabah Allah, keinginan kita ini dijabah Allah Ta'ala, hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, maka jangan lupakan doa orang tua. Ini penting sekali. Kalau masih ada orang tua, beruntunglah panjenengan. Mintalah doa kepada beliau. Mintalah doa-doa kebaikan dari beliau. Ya. Jangan diremehkan, karena doa orang tua adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ya. Kemudian di dalam hadis yang tadi, dalam kaitan ini, juga termasuk orang berpergian. Ya. Berpergian dan orang yang terzalimi. Ya. Orang berpergian juga doanya cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita berpergian juga jangan lupa untuk banyak berdoa. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka yang termasuk yang kedua adalah selain doa orang tua, maka dijelaskan di sini yakni adalah doa orang yang dizalimi. Tadi ya.
Jadi doa orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi ini doanya makbul. Diterima doanya ini oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Mu'ad, takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Sesungguhnya tidak ada penghalang di antara doanya dengan Allah. Hadirin, orang yang terzalimi doanya tidak ada penghalang. Ya. Antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, langsung. Kalau kita misalkan bayangkan jalan tol, itu kan bebas hambatan. Ya. Kira-kira begitulah doa orang-orang yang terzalimi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penghalang lagi sudah. Makanya hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Jangan sampai kita zalim kepada manusia, ya, kepada apa namanya makhluk Allah yang lain, ya, selain manusia, termasuk juga jin, ya. Jadi jangan zalim. Kita tidak boleh zalim pada siapapun, ya. Harus buat adil. Karena Allah menyukai keadilan dan lawan adil adalah zalim. Ya. Maka kalau kita dan siapapun yang adil, ya, ketika memang kita bersalah, segera minta maaf. Itu lebih baik daripada kemudian kita berbohong, menutupi kesalahan kita. Ya. Akhirnya salah bertumbuk-tumbuk, dosa bertumbuk-tumbuk, yang justru akan menjadikan semakin parah dosa kita, semakin jauh dari Allah Ta'ala, dan orang yang kita bohongi, itu orang yang kita zalimi, itu doanya itu menjadi berbahaya. Ya. Makanya kalau kemarin ada sempat tulisan yang cukup menarik, ya, di media sosial, itu kalau engkau menyakiti seseorang, kemudian orang yang kau sakiti itu tidak membalas, dia justru bersujud kepada Allah, dia sujud kepada Allah, maka ketahuilah engkau dalam masalah besar. Menarik menurut saya teks ini. Artinya kalau kita zalim pada seorang, dia tidak membalas, justru dia sujud kepada Allah Ta'ala, dia mohon pada Allah Ta'ala, maka ketahuilah kita dalam masalah besar. Ya. Masalah serius itu. Karena yang kita hadapi adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka jangan remehkan ketika kita berbuat zalim, nggak ada yang balas, nggak ada yang komen, tapi justru ada Allah yang akan belanya. Ya. Maka berikhtiar, jangan sampai kita termasuk orang yang zalim. Ya. Hati-hati. Ya. Alhamdulillah, ini yang kedua. Ya. Doa siapa? Doa orang yang terzalimi. Ini adalah doa yang makbul, ya, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permintaannya, ya. Makanya hati-hati ini. Jangan zalim. Lebih lagi zalim pada orang tua, ya. Lebih lagi ini. Tadi kan doa orang tua itu aja itu sudah makbul. Apalagi orang tua dizalimi sama anaknya. Oh, tambah enggak karuan, double 2 itu. Ya. Double 2. Hanya hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Ya, jangan buat zalim. Ya. Kalau kita bisa berikhtiar bagaimana memberikan menolong orang tua kita, ya, dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Dan jangan sampai kita berbuat zalim kepadanya. Mas bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Doa yang makbul adalah doa seorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, itu malaikat yang diwakilkan padanya akan berkata, amin, dan engkau juga beroleh manfaat yang sama. Hadirin, kalau seorang muslim mendoakan saudaranya, doa kebaikan di sini tentu, tanpa sepengetahuan saudaranya ini, maka malaikat yang ada di menyertai kita itu mengaminkan doa kita. Malaikat yang ada di dekat kita mengaminkan doa kita, kemudian selain mengaminkan juga mendoakan bahwa engkau juga mendapatkan yang sama. Jadi doa kita itu diaminkan malaikat, kemudian sambil didoakan kita juga akan mendapatkan manfaat yang sama. Jadi kita mendoakan saudara kita misalkan, ya Allah, saudara kami kesehatan misalkan, maka akan berbalik kepada kita lagi kebaikannya, gitu ya. Jadi kalau kita mendoakan, maka akan berbalik kepada kita lagi. Engkau juga mendapatkan yang sama, gitu ya. Jadi maka kita akan mendapatkan sebagaimana yang kita doakan. Kita memohonkan ampun pada Allah, maka juga kita akan diaminkan ya, dan kita juga mendapatkan doa yang sama. Ya. Dan ini merupakan satu rahasia penting. Maka perbanyak kita mendoakan saudara kita, ya. Perbanyak kita mendoakan saudara kita kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan kepingin rezekinya banyak. Doakan orang lain rezekinya banyak. Itu akan mantul untuk panjenengan sendiri doanya. Jangan ingin putra-putrinya soleh-solihah. Doakan orang lain sebanyak-banyaknya. Putra-putrinya soleh-solihah. Ya. Jadi jangan malah kita mendoakan keburukan pada orang lain. Ya. Jangan. Doakan kebaikan kepada mereka. Ya. Oh, itu ada anaknya sakit-sakitan, doakan kesembuhan, ya Allah. Sembuhkan saudaraku itu, ya Allah, anaknya, ya Allah. Itu malaikat ngaminkan itu. Amin. Ya. Dan engkau juga sama seperti dia. Ya. Engkau juga sama seperti dia. Dapatkan manfaat juga. Putra-putri kita akhirnya diberikan soleh-solihah, diberikan sembuh dari sakitnya, begitu ya. Jadi makanya kebaikan-kebaikan. Perbanyak doa-doa kebaikan. Ya. Jadi doa seorang untuk saudaranya yang tanpa sepengetahuannya, ini adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadirin Allah. Jadi hadis ini juga mengandung makna yang begitu besar, yakni jika doamu untuk saudaramu itu dikabulkan karena engkau mendoakannya tanpa sepengetahuan dirinya, maka ketahuilah malaikat yang mendoakanmu itu doanya juga akan diterima oleh Allah Ta'ala karena tanpa sepengetahuanmu. Ya. Jadi kalau kita mendoakan tadi kan ya, kita mendoakan orang lain kebaikan, saudara kita, Allah akan malaikat yang ada di dekat kita, dalam satu hadis jelaskan malaikat itu ada di sisi kepala, di dekat kepala kita. Ya. Maka kalau kita berdoa, itu malaikat itu mengaminkan kemudian. Malaikat mengaminkan doa kita, kemudian mendoakan juga. Engkau juga mendapatkan manfaat yang sama. Ya. Jadi kalau kita mendoakan tanpa sepengetahuan saudara kita,
maka malaikat mendoakan kita tanpa spontan kita, dan dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini penting kalau kita ingin agar kita mendapatkan kebahagiaan yang banyak, doakan kebahagiaan pada orang lain. Ya. Jangan banyak doakan keburukan. Ya. Kan kadang-kadang kita begitu ya sukanya. Apalagi sudah kadung benci sama orang, kan doanya jelek, terus jangan. Hentikan, sudah hentikan. Apalagi dia adalah saudara kita, sama muslimnya. Dia juga menyembah Allah, penguasa alam semesta ini. Tidak takut kita ini sama Allah. Tidak takut sama yang dia sembah itu. Yang akan pasti akan membela hamba-hamba yang menyembahnya. Ya. Makanya hati-hati dengan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ini tidak suka sama orang atau apa itu, sudah doakan kebaikan aja. Ya. Ada orang tidak bayar utang pada kita, jangan didoakan tambah melarat, jangan. Kalau yang doakan dia melarat, nanti melarat beneran, akhirnya jenengan malah nggak kesauran kan? Ya kan? Sudah, doakan kebaikan saja. Orang nggak nyaur utang, ya Allah, berikan dia cepat kaya, ya Allah. Berikan dia uangnya banyak melimpah, ya Allah, sehingga bisa nyaur utang. Jangan malah didoakan keburukan. Orang nggak nyaur utang, tak tongak nih, entek bondone. Ya tambah entek beneran nanti itu. Entek beneran jenengan nggak kesauran tambahan. Jangan, sudah. Doakan kebaikan saja. Ya. Bahkan dengan tadi ya, dengan kita kepada putra-putri kita yang banyak doa kebaikan. Masih gregetnya kayak apa? Sudah, tahan untuk doa keburukan, jangan. Ya. Iya. Jadi doakan kebaikan, ya, doakan kebaikan. Anak males misalkan, males, enggak mau bersih-bersih, enggak mau apa, ya doakan aja. Tak dongak nih sampean dadi wong sugih, ya. Kenapa? Lah bayangna kalau sudah males miskin bisa ndah nio tadi apa gitu kan ya. Jangan. Doakan jadi orang kaya raya, pembantunya 10, ya kan? Jadi malesnya terobati, ya. Itulah seorang muslim, bagaimana dia mendoakan saudaranya, sama muslim yang lain dengan kebaikan-kebaikan, ya. Jadi luar biasa pendidikan Islam ini, hadirin. Kita dididik untuk mendoakan kebaikan terus. Bahkan orang yang kita doakan tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Ya. Jadi tidak perlu dia diberitahu, sama tadi tak dongakno loh, tidak usah. Di tengah malam, panjenengan pas sendirian, doakan tetangga kita. Kita selama ini kan kalau doa itu kan egois kan, egois. Doanya 5 menit misalkan, atau 10 menit lah doanya. Itu kira-kira yang mendoakan orang lain berapa persen? Kan? Paling nggak ada 10%. Ya. Atau nggak ada sama sekali paling. Habis doakan dirinya tok. Ya. Kepingin pinter, kepingin kaya, kepingin sukses, banyak semua diborong semua pokoknya. Tidak salah. Tapi justru kita lupa, doa yang makbul adalah ketika kita mendoakan orang lain. Doakan orang lain. Sempatkan itu. Tetangga sebelah rumah kanan misalkan, ya Allah, putra-putrinya sakit-sakitan, ya Allah, masuk rumah sakit sampai 3 kali seminggu misalkan. Mohon kau sembuhkan, ya Allah. Nah gitu kan. Misalkan gitu. Itu nanti balik ke kita juga doanya. Yang sebelah kiri, ya Allah, kasihan ya Allah, habis dipecat dari pekerjaannya, mohon kau buka rizkinya ya Allah. Itu mantul ke kita juga. Disitulah. Maka ketika malam itu doakan mereka. Ya, doakan saudara kita yang jauh misalkan, ya Allah, kasihan dia, sekarang kena wabah penyakit juga dia, mohon kau lindungi dia ya Allah, lindungi keluarganya ya Allah, begitu. Jadi adalah doa yang makbul adalah doa seorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, ya. Hadirinallah. Kemudian doa yang berikutnya adalah doa dari lisan yang tidak bermaksiat. Hadirin
ini apa namanya, sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis qudsi, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni berdoalah kepadaku dengan lisan yang tidak bermaksiat kepadaku. Hadirin, kalau kepingin doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, berdoalah ketika lisan kita sudah tidak ada maksiat di dalamnya. Makanya kalau kita habis sholat, itu doa, itu kan harapannya kita masih sedang bersih ya. Kita masih bersih saat itu. Ya. Jadi harapannya doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena kan kita habis istighfar, habis baca tasbih, tahmid, ya kan? Makanya kalau kita habis sholat itu, bagaimana caranya agar kita minta maaf dulu. Jadi maksiat kita biar dimaafkan dulu oleh Allah Ta'ala, kita bermohon pada Allah Ta'ala maksiat kita dimaafkan, yang mungkin dosa ngerasani, dosa nyakiti orang, itu harapannya dihapuskan dulu. Ya. Makanya kan kita selain istighfar, itu dituntunkan oleh Rasulullah untuk baca Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33 kali, ya, dan Allahu Akbar 33 kali, ya. Diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhmadu ala kulli syai'in qadir, ya. Jadi itu harapannya lisan kita masih bersih, maka saat itu kemudian doa, ya. Jadi ketika tadi ya, subhanallah alhamdulillah, subhanallah 33 kali, tasbih, tahmid, takbir tadi itu kan Nabi bersabda itu akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, ya. Makanya dengan itu kita berharap diampuni dulu dosa kita, kemudian setelah itu kita mohon kepada Allah dengan doa-doa kita. Nah, doa yang dengan lisan yang tidak bermaksiat ini harapannya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya jangan remehkan, ya. Jangan kotori, ya, jangan kotori lisan kita dengan maksiat-maksiat, ya. Bohong atau berkata jorok, ya, itu maksiat-maksiat. Maka lisan kita ini akhirnya kotor, maka doanya nggak makbul, ya. Doa bolak-balik tidak dijabah Allah Ta'ala, ya. Mau nyewok putune sakit mata tambah abuh misalkan, ya. Ada yang nggak beres itu berarti mulutnya bermasalah, ya. Jadi mulutnya bermasalah. Mendoakan agar bisa jalan tambah lumpuh misalkan. Ada yang bermasalah di situ. Jadi makanya kan kita ini kan diajarkan untuk minta doa pada muslim yang lain, mukmin yang lain, ya. Para ulama, ya, para asatidz yang mereka kita yakini insya Allah kemaksiatannya jauh lebih sedikit daripada kita, ya. Kita ini apa yang nggak maksiat misalkan, gitu. Di rumah aja nonton TV jadi maksiat, ya. Nggak ada TV ada YouTube maksiat lagi, terus begitu, ya. Nah, bagaimana doa mudah diijabah, ya, model kayak gitu, ya. Mata kotor, telinga kotor, ya. Apalagi kemudian mulut kotor. Makanya gini, kita ini ya Allah, tidak kaget kalau kemudian doa kita ini nggak susah dijabah, ya. Itu nggak kaget, ya, karena memang kotor semua. Padahal tadi berdoalah dengan lisan yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi apalagi kalau kita ini sudah posisi sudah semakin sepuh, sudah semakin berumur, ya. Ayo kita ini menjadi apa istilahnya, ya? Menjadi apa istilahnya, ya? Menjadi orang yang bisanya hanya dengan mulut kan. Sepuh itu kan nggak bisa. Misalkan jangan ngejar anaknya lari ya nggak bisa, ngejar cucunya lari nggak bisa. Artinya kita ini dengan doanya, ya, dengan doanya. Jadi orang sepuh-sepuh yang memang doanya itu
makbul ya. Jika anak-anak kita, cucu-cucu kita itu bisa jadi punya harapan, mau ujian minta doa ke Mbah, mau berpergian minta doa ke ibunya. Kenapa? Karena ibunya atau Mbah ini menjelma menjadi orang yang dekat dengan Allah. Nah, kalau Mbah pagi sudah ngerasani orang, siang apa? Ngelok-ngelok tonggo ya. Terus apa yang diharapkan nggih? Anaknya ujian, dongaknya ujian, mulutnya kotor gitu. Gimana bisa diterima oleh Allah Ta'ala? Ya. Maka sudah selayaknya semakin sepuh, semakin bersih, semakin dekat dengan Allah. Ya. Karena disitulah memang kuncinya. Ya. Kita menjadi orang yang memang harapannya adalah tidak lagi tenaga. Mungkin tenaga tidak punya, duit sudah nggak punya, tapi lesannya ada lesan yang doanya doanya mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi disitulah memang letaknya ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini doa yang dengan lisan yang tidak bermaksiat. Kemudian yang kedua adalah doa malam hari. Ya. Doa malam hari yang didahului dengan kalimah tertentu ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dari Ubadah bin Samit dan selainnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang bangun dari tidur pada malam hari lalu mengucap kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Lalu mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah segala dosaku. Dan berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Ya. Jadi ini adalah satu tuntunan ya dari baginda Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Bagaimana agar doa kita ini makbul ya. Apa bisa Ustadz, maaf, untuk diulang doa malam hari ketika bangun dari tidur tadi? Oh ya. Diawali apa? Mohon maaf. Jadi bangun pada malam hari lalu mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan sudah pernah kita hafal ya. Jadi kalau kita zikir pada salat kan mesti mengucapkan itu ya. Jadi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi doa orang yang bangun pada malam hari yang kemudian mengucapkan tadi ya, mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian Allahumma gfirli. Ya. Ini mungkin kita hafalkan nanti ya. Kita ulangi lagi ya. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma gfirli. Ya. Baru doa. Ya, baru doa. Jadi ya, baru doa. Doanya bebas sudah. Setelah itu doa. Okay. Jadi setelah tadi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma gfirli. Ya, kemudian
minta kepada Allah Ta'ala doa-doa. Maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita malam hari terbangun, itu kesempatan kita. Jadi kalau kita malam hari terbangun, sadarlah sesungguhnya kita ini sedang dibangunkan oleh Allah Ta'ala agar minta kepadanya, agar doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau selama ini kita punya hajat, kok enggak tumus-tumus ya, mungkin kita lupa ya. Allah itu membuka pintunya malam hari. Tapi kita ketika dibangunkan, kita malah tidur lagi. Jadi mungkin Allah sudah setiap malam itu mengingatkan kita. Allah mau mengijabah doa kita sebenarnya. Allah mau memenuhi hajat kita sebenarnya. Tapi kita ketika dibangunkan, tidak memohon kepadanya. Malah tidur lagi. Ya. Malah tidak kaget kalau kemudian hajat kita itu seakan-akan tidak pernah sukses, tidak pernah terlaksana, ya. Karena kita berulang kali dipanggil, berulang kali ditawarkan untuk dijabah, kita malah tidur lagi, ya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini, sebenarnya masih banyak, ya. Tapi memang ini sengaja kami batasi dulu sampai 6 dulu untuk diambil manfaatnya. Ini adalah doa dalam situasi darurat. Ya. Doa dalam situasi darurat. Hadirin, Ibnu Atha berkata, doa yang paling besar kemungkinannya dikabulkan adalah doa dalam situasi darurat. Atau doaul hal. Artinya, orang yang berdoa harus berada dalam keadaan darurat dan mendesak. Dalam keadaan seperti ini, barang siapa yang berdoa dan mohon suatu permintaan, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah Dia Allah yang berkenankan doa orang yang tengah berada dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya. Surat An-Naml ayat 62, ya. Surat An-Naml ayat 62. Jadi ini adalah doanya orang-orang yang dalam kondisi mendesak, ya, dalam kondisi yang mendesak, ya, terdesak orangnya, kondisinya terdesak, maka doanya ini termasuk doa yang makbul, ya. Makanya kalau sekarang ini orang yang sedang ada kita dalam kondisi yang darurat, ya, kondisi yang kondisi sakit parah, ya, itu sebenarnya doanya itu dijabah oleh Ta'ala itu. Makanya kalau ada orang sakit tuh minta doa, justru saya berharap doa dari beliau malah, ya. Maka bagaimana caranya? Kan beliau nggak mungkin doakan malah minta doa. Ustaz, doakan saya. Ya, kalau gitu saya doakan, beliau yang ngamini. Ya. Doa saya itu beliau yang mengaminkan. Sebenarnya doa saya itu biasa-biasa sebenarnya, tapi aminnya beliau itu karena beliau dalam kondisi yang sakit parah, maka aminnya itu yang luar biasa. Jadi sembuhnya itu bukan karena ini doanya Ustadz, ya belum tentu, ya, tapi justru karena kondisi beliau yang terjepit tadi itulah yang aminnya beliau itu yang kemudian tembus sampai ke langit dan kemudian makbul doanya. Makanya kita nggak usah merasa GR, ya, kalau kita mendoakan orang lain atau kemudian sukses, ya. Jangan-jangan bukan doa kita itu semua yang diterima sebenarnya. Kita biasa-biasa aja. Tapi beliau yang kondisinya sedang terdolimi atau kondisinya sedang sakit, itu yang kemudian aminnya itu kan amin kan maknanya kan mengiyakan, ya Allah kabulkanlah, kan begitu kan, mengaminkan. Itu aminnya itu yang banter, ya. Doanya biasa-biasa. Ya.
Tapi aminnya itu yang bikin banter ya. Makanya kan jangan remehkan doa, apalagi dalam situasi yang darurat ya. Perbanyak doa. Jadi kita kondisi ada musibah, bencana alam ya. Banyak berdoa pada Allah Ta'ala. Itu doanya adalah luar biasa. Sekarang ini kita ada musibah, wabah, penyakit seperti ini. Ini kan situasinya yang serba tidak nyaman, serba terjepit, serba darurat situasinya. Maka jangan remehkan ya. Jangan-jangan ini doa kita mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Maka banyak doa kebaikan ya. Doakan negeri kita ini. Semoga Allah menjauhkan dari berbagai macam permasalahan-permasalahan, dijauhkan dari wabah penyakit ya. Dan juga seluruh kaum muslimin yang lain kita doakan juga demikian ya. Di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang tengah mengalami kesulitan dan kesusahan hendaknya tidak mencegah diri untuk berdoa. Selain menunjukkan bahwa doanya akan diterima dan dikabulkan. Jadi orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan hendaknya tidak berhenti berdoa, yang banyak berdoa. Justru doanya itu yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dalilnya surat An-Naml ayat 62. Situasi darurat atau kesulitan yang dimaksud oleh Ibnu Atha di atas adalah seperti orang yang tengah tenggelam atau orang yang kehabisan air di padang pasir hingga membuatnya kehausan dan hampir meninggal dunia. Jadi situasi darurat ini yang dimaksud ini adalah dalam kondisi yang tadi itu, ya. Orang mau tenggelam, ya, itu doanya luar biasa itu. Ya. Loh, apa sempat berdoa Ustaz? Orang tenggelam kok sempat berdoa? Loh, ya, harus berdoa. Harus mohon pada Allah Ta'ala, mohon keselamatan, mohon itu, disitulah ya. Walaupun kemudian kalau takdirnya memang mati tenggelam, ya itu urusan berbeda. Tapi doanya ini loh. Ya, maka doakan kebaikan. Kalau kita terbiasa doakan kebaikan itu, otomatis bisa mudah berdoa kebaikan itu. Ya. Isinya lesan ini, itu kan sebenarnya kan tidak beda jauh dengan isi hati kan ya. Jadi kan seperti teko ya, teko. Yang sama teko, ceret ya. Itu kan mulutnya teko itu mengeluarkan apa isi teko kan. Kalau isi teko itu kopi, maka kalau dituang pasti keluar kopi. Kan? Kalau dituang kok susu, maka yakin di dalam teko itu isi susu. Kan? Jadi makanya nggak beda jauh kok. Ya. Maka kalau kita sering berdoa kebaikan, itu mencerminkan hatinya hati yang baik. Hatinya ya hati yang mudah untuk menyayangi orang yang lain, berempati, ya seperti itulah. Ya. Sebaliknya kalau doanya jelek-jelek, maka itu menunjukkan batinnya juga bermasalah. Nah, ketika tadi dalam kondisi mau tenggelam atau kehabisan air, ya di padang pasir sehingga dia mau meninggal, maka doanya ini luar biasa, ya dekat dengan Allah. Ya. Jadi ini mungkin kondisi yang sama dialami juga tadi ya, orang sangat divonis penyakitnya parah dan kemungkinan hidupnya sangat kecil. Nah, ini kan juga kondisi terdesak sekali. Ya. Ini kan juga sama. Ya. Jadi orang yang kondisi seperti ini jangan lupa berdoa pada Allah Ta'ala dan doanya adalah makbul.